agar jalannya pemilu tidak terganggu. Kalau jalannya pemilu tidak mau terganggu, Pak, tolong petugas pemilunya yang benar, Pak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber yang biasa yang tetap selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, jangan lupa sebelum masuk ke konten, jangan lupa kalian cepet subscribe Bapak Aldo Suara Kebenaran ya. Di situ adalah channel backup ya. Andai kata, tapi jangan sampai andai kata gitu. Mudah-mudahan di channel nggak ada apa-apa, aman, sentosa ya. Ya langsung di subscribe. Jangan lupa sekarang. Oke guys, sekarang masuk ke konten. Setelah Madura tadi kita udah angkat, ternyata di Papua juga ada guys. Boikot pemilu, warga Papua bakar kotak dan surat-surat suara. Bayangin, udah mulai bakar-bakaran. FIFA, aksi sekelompok warga di distrik Kebo dan Yagai, Kabupaten Paniai, membakar kertas suara dan kotak suara viral di media sosial pada Senin 13 Februari 2024. Mereka melakukan aksi itu karena kecewa kertas suara tidak dilengkapi C1 pleno. Nah, kan gue udah bilang apa guys? Ya, gue bilang apa? Pemilu ini sistem. Ya, kalau pemilu itu dilaksanakan dengan jujur dan adil, ya benar-benar suara rakyat itu dihargai dengan benar oleh para penyelenggara. Bukan hanya mencari kemenangan semata yang dengan cara-cara yang tidak baik. Itu rakyat akan tenang gitu. Ya, kita akan menjalani pesta demokrasi ini dengan tenang. Kita akan menjalani pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Jadi kalau udah begini ya, mana itu kan ada tuh ya salah satu paslon, gue sebut aja paslon 02 tuh. Katanya riang gembira, nggak taunya main lapor-lapor juga. Ya kan? Dan ini banyak loh yang dilaporin. Ini gue juga mau nyoblos ini habis ini ya. Mau nyoblos di sini, alhamdulillah kita udah dapat daftar pemilu tambahan ya, karena gua pindahan. Gua mau nyoblos, cuman ya mudah-mudahan di Jakarta nggak sampai rusuh-rusuh ini. Madura sudah, Papua. Ini ada videonya ini, juga ramai juga di TikTok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Beredar sebuah video. Bentar dulu, suaranya kekenyangan. Ya di situ ini dari akun Esena Alam. Ya, waduh, dinilai tidak lengkap. Logistik pemilu disita sekelompok warga. Surat suara
Pemilu disita sekelompok warga. Surat suara di Papua Tengah dirusak, dinilai tidak lengkap. Ya kan? Boikot pemilu 2024, bakar surat suara. Wah, itu serem itu. Nih. Itu dia benar ya. Video yang menarasikan warga di Kabupaten Panai memboikot pemilu. Dalam video itu terlihat surat suara dirusak oleh warga. Nah, warga sampai seperti ini kenapa? Itu tadi dokumen C1 itunya kurang dokumennya. Percuma nanti lu bayangin ya, kesempatan curang ini banyak banget gitu. Suara rakyat ini dari sebelum pemilu, setelah pemilu, setelah nyoblos. Itu kalau dokumen nggak lengkap begini, tiba-tiba data bisa macam-macam. Keterangan video disebutkan bahwa warga distrik Yagai dan Kebo kecewa karena kelengkapan surat seperti lembar C1 plano tidak ada. Lembar C1 plano nggak ada. Nah kalau lembar C1 plano itu nggak ada, terus nasibnya suara rakyat itu gimana yang udah nyoblos, sudah milih? Ayolah, sudah demokrasi ini sistemnya begini. Demokrasi ini kalau murni aja nih ya, demokrasi nih kalau murni jujur itu kita masih ragu sama pemimpinnya. Kenapa? Kualitas ya nilai suara seorang profesor di 2024 ini sama orang gila, satu orang profesor sama 5 orang gila. Itu mestinya profesor ngalahin 5 orang gila itu. Tapi karena demokrasi itu nilainya malah menang orang gila. Itu demokrasi. Udah begitu kalian mau tambahin dengan curang lagi. Kalian tambahin dengan ketidakkesiapan kalian ya. Wajar kalau warga marah nih. Tuh. Lansir dari Kompas.com, warga distrik Kebo dan Yagai bahkan membakar logistik pemilu. Mereka membakar kotak suara dan surat suara pemilu 2024. Bakar-bakaran udah. Masih bagus kalau kotak suaranya yang dibakar nih. Nah kalau yang di Madura tadi pagi, rumah KPPS-nya mau dibakar. Bayangin, bukan sate mau dibakar. Petugas rumahnya mau dibakar, ya Allah. Kalian ini udah diingetin, jangan curang, jangan aneh-aneh, bisa bikin rakyat marah, bisa perang saudara, masih tetap aja. Aksi pembakaran itu terjadi pada Senin 13 Februari 2024. Senin 13 Februari kemarin nih. Ayolah. Woi, penyelenggara pemilu, woi, Bawaslu, KPU, ayolah. Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri menyayangkan apa yang terjadi di Panai. Pernyataan itu disampaikan Irjen Matius pada Selasa 13 Februari. Irjen Matius menyayangkan masih adanya kejadian pembakaran fasilitas pemerintah dan logistik pemilu di Panai. Untuk menangani Ya makanya Pak Kapolda itu coba tanyain penyelenggara pemilunya kenapa rakyat sampai begitu gitu kan, nggak mungkin. Bukan sesuatu yang dibuat oleh rakyat tanpa sebab gitu. Karena nggak suka pemilu, bukan. Kalau gua ngelihat ini bukan nggak suka pemilu. Mereka mau pemilu tapi pemilu yang jujur gitu. Pemilu yang pas, pemilu yang lengkap, pemilu yang adil, pemilu yang sesuai dengan keinginan rakyat gitu. Iya, bukan tiba-tiba dibakar, enggak. Itu karena ada alasannya, formulir C1 plenonya nggak ada. masalah tersebut, ia memastikan akan mengirimkan tambahan personel ke Panai. Irjen Matius mengatakan pengiriman pasukan itu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Ya Allah. Kalau kejadian serupa tidak terulang, Pak, dokumennya dilengkapin, Pak. Jadi rakyat nggak marah, Pak. Rakyat ini nggak pengen perang sebenarnya, Pak. Iya, rakyat itu nggak pengen perang. Rakyat pengen damai. Siapa sih yang pengen perang? Nggak ada. Cuman ya jangan dipaksa gitu. Saya ingat kalimatnya gue terlalu resmi banget. Gue ingat kalimatnya Surya Paloh waktu di JIS. Semut pun kan marah. Itu kalau terlalu sakit begini. Itu kan lagu dangdut. Pokoknya semut dah. Iya, Surya Paloh bilang semut gitu. Iya, gue kenapa jadi ingat lagu dangdut ya? Semut pun kan marah bila terlalu
Sakit begini otak gue pagi-pagi, ya Allah. Kopinya enak kayaknya. Ya, jadi katanya Surya Paloh itu pokoknya kalau Mahmud aja bisa ngebales gitu. Rakyat ini Pak pengen pemilu yang jujur dan adil gitu. Jangan buat rakyat marah Pak. Ini malah dikirimin. Yang mau dikirim itu formulirnya yang lengkap Pak. Formulir C1-nya itu yang lengkap gitu. Formulir kelengkapan pemilunya yang lengkap. Wah ini tambah pasukan. Betul. Ya udah nggak tahu dah gue. Juga mengimbau jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Adapun sebelumnya warga di Panai melakukan aksi pembakaran. Bentar dulu. Agar jalannya pemilu tidak terganggu. Kalau jalannya pemilu tidak mau terganggu Pak, tolong petugas pemilunya yang benar Pak. Kelengkapan pemilunya yang benar Pak. Wah, bukannya nyalakan rakyat, jangan salahkan rakyat, Pak. Tolong. Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Itu kan yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak terjadi lagi. Formulirnya dilengkapin, Bapak. Ya, formulir C1-nya. Petugasnya suruh adil gitu, suruh jujur. Jangan aneh-aneh. Marah itu ada sebabnya, Bapak. Susah sih tahunya ya. Orang marah itu ada sebabnya. Ya kalau menurut berita ini ya karena formulir C1 plenonya nggak ada gitu. Makanya rakyat marah. Ya kan rakyat adalah Tuhan. Nah ini dikit-dikit rakyat yang salah. Yang salah itu yang nyiapin itu kan KPU ya. KPU-nya yang salah, rakyatnya yang kena ini. Wah. Adapun sebelumnya warga di Panai melakukan aksi pembakaran kantor distrik Dayapiro. Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya. Itu lagi. Jadi udahlah ini kalau begini terus KPU-nya nggak kapok-kapok, ini KPU dan penyelenggara pemilu lainnya. Tolong gue ingetin lagi, tolong jangan paksa rakyat jadi marah. Ya, tolong. Ini udah banyak yang marah dengan kejadian-kejadian begini. Banyak ini yang marah. Tolong ya. Anak pinter, anak soleh, anak hidayah. Yang pinter ya. Gua Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Bahaya. Yang salah rakyat lagi aja. Ini dari Beredar sebuah video yang menarasikan warga di Kabupaten Panai memboikot pemilu. Dalam video itu terlihat surat suara dirusak oleh warga. Keterangan video disebutkan bahwa warga distrik Yagai dan Kebo kecewa karena kelengkapan surat seperti lembar C1 plano tidak ada. Dilansir dari Kompas.com, warga distrik Kebo dan Yagai bahkan membakar logistik pemilu. Mereka membakar kotak suara dan surat suara pemilu 2024. Aksi pembakaran itu terjadi pada Senin 13 Februari 2024. Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri menyayangkan apa yang terjadi di Panai. Pernyataan itu disampaikan Irjen Matius pada Selasa 13 Februari. Irjen Matius menyayangkan masih adanya kejadian pembakaran fasilitas pemerintah dan logistik pemilu di Panai. Untuk menangani masalah tersebut, ia memastikan akan mengirimkan tambahan personel ke Panai. Irjen Matius mengatakan pengiriman pasukan itu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Adapun sebelumnya warga di Panai melakukan aksi pembakaran kantor distrik Dayapiro. Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
No. Kamu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.